Ya, baik, saudara-saudari sekalian, kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang visi dan kepemimpinan. Ya, untuk bagian ini saya mencoba mengambil dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Saya tidak bacakan semua ya, saya hanya bacakan beberapa ayat saja. Nehemia 2 ayat 11 dan 12 saya bacakan. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Ya, di sini ada kalimat yang diberikan Allahku dalam hatiku. Ini adalah sebuah visi ya. Kemudian juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Lalu kita melompat ke ayat 17 ya, 17 berbunyi demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Di sini kalimat mari kita bangun kembali ini sudah memperlihatkan satu jiwa kepemimpinan daripada Nehemia ya. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Kemudian ayat 18, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka kami siap untuk membangun. Sekali lagi ada kalimat kami siap untuk membangun, ini juga menunjukkan kepemimpinan Nehemia. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dan ayat 20 ini membicarakan tentang uh, penyertaan Tuhan ya. Aku menjawab mereka, kataku, Allahku semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagi atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, ayat ini menekankan bahwa Tuhanlah yang membuat kita berhasil ya. Pemimpin tidak mengandalkan Tuhan tidak akan berhasil ya. Oke, demikian pembacaan uh, perikop ini. Nah, saya mengajak kita semua mencoba membayangkan ya, kalau ada sebuah kapal ya, kapal ini besar, kapal pesiar yang besar, kapal pesiar yang canggih, kapal pesiar yang terbuat dari material yang bagus, punya awak kapal yang banyak ya, dan kapal ini dikatakan tahan terhadap eh, ombak seperti apapun di lautan. Nah, tapi ketika kapal ini di tengah laut ya, kita bayangkan kapal ini eh, tiba-tiba radarnya atau kompasnya tidak berfungsi dengan baik ya. Lalu kapal ini juga tidak punya nakoda ya. Tapi awak kapalnya banyak ya. Lalu apa yang terjadi dengan kapal ini? Kapal ini tetap bergerak, saya yakin. Kapal ini tetap berjalan, tapi tanpa kompas atau tanpa peta, maka kapal ini tidak akan bisa mencapai tujuan. Karena kalau di tengah laut itu semua terlihatnya air, semua terlihatnya laut, ya. Tanpa arah yang jelas, kapal ini tetap jalan, tapi akan berputar-putar, tidak akan sampai di tujuan, ya. Lalu tidak ada nakoda, semua awak kapal akan bertengkar lah ya. Ada yang bilang ayo ke utara, ada yang bilang ayo ke selatan, tapi tidak ada yang memimpin dan tidak ada menyatukan suara. Akhirnya kapal ini jalan tapi tidak akan sampai di tempat tujuan. Nah, dari ilustrasi ini, saudara-saudari sekalian, kita melihat bahwa ya eh, arah atau kompas tadi ya bisa digambarkan sebagai sebuah visi yang akan kita capai, tujuan yang hendak kita capai. Tapi tanpa tanpa itu maka tidak akan sampai ya. Kemudian pemimpin, nakoda ini berfungsi sebagai pemimpin di kapal ini yang menyatukan suara setiap awak-awak kapal yang bertengkar tadi. Jadi tanpa visi kita akan kehilangan arah, ya. Tanpa pemimpin kita akan kehilangan kendali. Visi adalah arah kita, tapi kepemimpinan adalah kemudi yang membawa kita menuju arah itu, ya. Nah, apa itu visi? Ya, secara umum visi digambarkan sebagai
Visi adalah pandangan, cita-cita, atau gambaran ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh individu, organisasi, atau perusahaan dalam jangka panjang. Visi berfungsi sebagai kompas strategis yang memberikan arah, motivasi, dan inspirasi bagi seluruh anggota organisasi untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa depan. Ya, ini pengertian visi secara umum yang bisa eh, diaplikasikan di perusahaan juga ya, yang bisa dipakai. Nah, tetapi kalau visi di gereja ya, atau visi sebagai pelayan Tuhan itu berbeda ya. Kalau kita lihat kisah Nehemia tadi, visi Nehemia adalah sudah jelas di sana dia dipanggil, diberikan satu visi membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur ya. Itu visi Nehemia. Jadi kalau di gereja apa itu visi? Visi itu bukan sekedar selalu bikin program baru ya. Visi itu tujuannya bukan supaya kita kelihatan aktif di gereja. Selalu ada program, selalu sibuk tiap minggu. Dan visi juga bukan eh, mengikut gereja sebelah. Wah, gereja sebelah punya apa? Ayo kita ikut. Kita nggak mau kalah. Ya, kita nggak mau kalah dengan gereja sebelah. Itu bukan visi ya. Tapi visi adalah satu beban yang berasal dari Tuhan. Ya, seperti yang tadi kita baca di Nehemia yang dikatakan di Nehemia 2 ayat 12, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Ini adalah visi. Visi adalah beban dari Tuhan. Ya. Visi Kristen adalah bisa diartikan gambaran masa depan yang Tuhan taruh dalam hati seseorang atau komunitas untuk dikerjakan demi kemuliaannya. Ini adalah visi anak-anak Tuhan. Ya. Ciri-ciri visi Tuhan ini ya lahir dari doa, kemudian sejalan dengan firman Tuhan sudah pasti ya. Tidak berpusat pada diri sendiri dan dia membawa dampak bagi banyak orang. Ya. Jadi dalam Nehemia 2 tadi Nehemia menunjukkan visi yang jelas membangun kembali tembok Yerusalem. Ya. Kalau kita perhatikan siapa Nehemia, Nehemia itu bukan kontraktor, ya, bukan arsitek, bukan juga tukang bangunan. Ya, dia dulu pernah jadi bupati ya. Dan dia sekarang juru minuman raja. Dia sudah enak tinggal di istana, ya, sudah punya posisi yang baik, sudah aman tinggal di istana. Tapi kenapa dia masih memikirkan soal Yerusalem dan temboknya itu? Ya, karena dia tidak berpusat pada diri sendiri. Dia memikirkan saudara-saudarinya ya. Dan dia tersentuh ketika diberitakan bahwa tembok Yerusalem sudah hancur. Ya, jadi visi muncul dari hati yang tersentuh. Ya, ketika mendengar Yerusalem hancur, hatinya pun ikut hancur. Maka Nehemia dari situ dapat dorongan untuk memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem ini. Ya. Nah, visi itu biasanya katanya selalu mengusik hati, ya. Kak, tidak akan tenang, selalu terusik dengan visi itu, ingin mengerjakan visi itu ya. Tapi visi ini juga menuntut satu tindakan ya. Visi-visi saja tapi kalau tidak bergerak, tidak memulai, ya tidak akan ada hasilnya ya. Nah, tanpa visi pelayanan juga tidak ada arah. Tanpa visi pelayan itu hanya rutinitas yang diulang, diulang, diulang setiap minggunya. Karena tanpa adanya visi ya, tanpa ada visi yang jelas. Ya, itu adalah visi ya. Lalu apa itu kepemimpinan ya? Nah, kepemimpinan di dunia sekuler atau di dunia kerja mungkin pernah ada yang mendengar setidaknya di ada 6 jenis pemimpin ya dalam dunia usaha atau dunia pekerjaan. Ya, yang pertama ini hanya pengetahuan umum saja ya. Yang pertama itu ada yang namanya dominant leader, ya, pemimpin yang dominan ya. Lalu ini semua masing-masing ada plus minusnya tentu saja. Pemimpin dominan ini pemimpin yang eh, semua keputusan biasanya dominan diputuskan oleh dia ya. Dia sangat percaya diri, dia tegas, dia disiplin ya. Nah, kemudian ada juga pemimpin sosial atau social leader ya. Dia
fokus kepada hubungan antar sesama atau komunitas, dia juga dapat diandalkan. Ya, mudah bergaul biasanya ya pemimpin yang sosial ini. Kemudian ketiga ada influential leader. Nah, ini pemimpin yang bisa mempengaruhi anggota-anggotanya ya. Biasanya pemimpin ini inspiratif, dia dihormati, dan dia biasa mempersuasif juga ya. Kemudian kalau keempat ada namanya execution leader. Nah, ini pemimpin yang ikut biasanya dalam eksekusi ya. Nah, pemimpin ini biasa terlibat dalam proses dari awal hingga selesai, dia selalu ada di dalamnya. Dia cukup teliti, dia tanggung jawab ya. Dan dia berbasis proses. Kemudian juga ada laziness fair leader ya. Ini leader yang eh, mempercayakan satu pekerjaan kepada timnya ya. Jadi dia dia memberi bantuan jika dibutuhkan, dia hanya mendukung dari belakang dan jadi semua pekerjaan lebih diberikan kebebasan kepada timnya ya. Kemudian keenam ada inovatif leader, leader yang selalu berinovasi ya. Nah, leader ini dia berpikir panjang, dia adaptif ya, dia kreatif, dia dinamis ya. Nah, ini adalah 6 contoh leadership yang ada di eh, dunia bisnis atau dunia pekerjaan ya. Nah, kalau pemimpin di dalam kekristenan ya, kita termasuk yang mana? Dominan, sosial, influential, execution, laissez faire, atau inovatif ya. Ya. Tapi ternyata kita kombinasi di antaranya atau kita punya istilah sendiri ya. Menurut John Stott ya, seorang menurut John Stott yang pernah menulis beberapa buku ya, di dalam buku Kepemimpinan Kristen karya beliau ya, di sana ada poin-poin penting yang dia tekankan di antaranya kita pemimpin di dalam rumah Tuhan, kita dapat istilah servant leadership ya. Pemimpin sebagai pelayan. Jadi di sini dia menjelaskan pemimpin bukan sebagai penguasa, melainkan seorang pelayan yang berkorban. Ya, meneladani Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Ya, ya. Lalu pemimpin servant leadership ini juga mementingkan karakter di atas karisma. Ya, lalu juga memperhatikan visi dan kerja keras dan memperhatikan pentingnya komunitas. Dan terakhir ketergantungan pada Tuhan. Ya, inilah eh, yang disebut servant leadership, pemimpin sebagai pelayan ya. Nah, di dalam kepemimpinan Nehemia kita bisa melihat beberapa poin ya. Yang pertama saya bacakan ya. Di dalam Nehemia 4 ayat 14, Nehemia pasal 4 ayat 14. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Di sini kita mencoba melihat 4 kepemimpinan Nehemia ya. Yang pertama tadi adalah Nehemia pasal 4 ayat 14 menunjukkan peran aktif Nehemia memotivasi rakyatnya ya. Jadi eh, seorang pemimpin memang harus bisa mampu memotivasi, memberikan dorongan, memberikan support kepada timnya. Ini yang dikerjakan Nehemia. Di saat mereka semua takut, Nehemia memberikan motivasi dengan mengatakan, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ya. Sehingga kata-katanya ini boleh memberikan semangat untuk anggota timnya dalam pembangunan ini ya. Jadi seorang pemimpin hendaklah mampu memotivasi anggotanya. Kemudian hal yang kedua, poin kedua dalam kepemimpinan Nehemia bisa dilihat di
Nehemia 5 ayat 14 sampai 19. Nehemia 5 ayat 14 dan 19 di sini eh, judul perikopnya adalah sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan ya. Kita tidak baca, tapi dari perikop ini kita tahu kalau Nehemia ini tidak mencari keuntungan ya. Karena waktu dia menjadi bupati ya, dia dikatakan dia tidak pernah mengambil bagiannya yang jadi hak seorang bupati. Sedangkan bupati-bupati sebelumnya selalu memeras rakyat ya dengan mengambil berlebihan ya, memberatkan beban rakyat. Nah, Nehemia tidak melakukan hal itu. Ya, dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Kemudian kepemimpinan ketiga dari Nehemia bisa dilihat di Nehemia 7 ayat 2. Ya. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng karena dia seorang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Ya, di sini menunjukkan kebijaksanaannya Nehemia sebagai pemimpin dalam menunjuk orang-orang yang dia percaya. Jadi seorang pemimpin juga eh, harus mampu mendelegasikan pekerjaannya. Sebuah pemimpin tidak bisa mengerjakan satu pekerjaan secara sendirian. Dia butuh anggota, dia butuh tim ya. Maka dia harus mampu memilih orang-orang yang sesuai bagiannya dan mempercayakan satu pekerjaan kepadanya. Ini berlaku di perusahaan, di gereja, dan ini Nehemia terapkan ya. Dia memilih orang-orang yang dapat dia percaya, orang-orang yang takut akan Allah ya, untuk membantu dia di dalam pekerjaannya. Kemudian keempat, kepemimpinan Nehemia bisa dibaca di Nehemia 13 ayat 25 ya. Di sini Nehemia 13 ayat 25 saya bacakan. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabur rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Di sini seolah-olah terlihat kepemimpinan Nehemia yang tidak baik, tapi itu tidak ya, tidak terjadi demikian. Karena di sini terjadi satu kemerosotan iman yang sudah sangat parah di bangsa Israel. Mereka melupakan perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan, ya. Jadi yang Nehemia lakukan ini adalah satu ketegasan dalam menegakkan disiplin dan hukum Allah, ya. Nehemia sebagai pemimpin bersikap tegas buat memulihkan keadaan mereka terhadap perjanjian yang pernah mereka buat dengan Allah. Ya, ini menunjukkan ketegasan ya. Jadi tadi 4 poin tadi adalah pertama Nehemia me- berperan aktif memotivasi, kedua Nehemia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ini menunjukkan integritas dia. Nehemia mampu mendelegasikan pekerjaan kepada orang yang bisa dipercaya, dan keempat Nehemia tegas dalam menegakkan disiplin dan hukum Allah. Ya. Nah, dalam kekristenan kepemimpinan Kristen ini bukan soal jabatan, tapi kepemimpinan Kristen adalah pengaruh yang lahir dari karakter Kristus ya. Yesus pernah berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan ya. Yakobus dan Yohanes pernah ingin posisi yang terhormat ya. Tapi Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar justru adalah seorang pelayan ya. Seorang pemimpin yang meneladani Kristus, meneladani Tuhan Yesus, ini adalah pemimpin Kristosentris yang akan kita pelajari dalam siang nanti ya. Kemudian pemimpin dunia itu, kalau pemimpin di dunia itu ingin dilayani ya. Kita melihat kalau ada pilkada, mereka berusaha mati-matian buat mendapatkan posisi itu, mengeluarkan biaya, menyogok orang-orang untuk memilih dia ya. Dan mereka haus kekuasaan. Dan mereka setelah menduduki posisi ingin dilayani. Tapi tidak demikian dengan seorang pemimpin Kristen, justru dia ingin melayani ya.
ingin melayani. Ciri pemimpin Kristen itu dia punya integritas, dia kerendahan hati, ya. Tidak semua pemimpin sempurna dan ideal, tapi dia rendah hati, mau belajar, mau ditegur dan mau diperlengkapi, ya. Mau belajar dan mau diberikan masukan untuk menjadi lebih baik, ya. Kemudian dia bertanggung jawab, ya, dan karakter tentu lebih penting di atas karisma, ya. Jadi seorang pemimpin bukan pemimpin yang tebar pesona, tapi pemimpin yang eh, jadi berkat, ya. Nah, kalau di dunia ini semakin tinggi jabatan, semakin dilayani, ya. Manusia cenderung melihat orang dari statusnya, ya. Semakin dia tinggi posisinya, dia akan semakin dilayani, ya. Tapi di kerajaan Allah, semakin tinggi panggilan kita sebagai pemimpin, semakin banyak beban kita untuk melayani. Ya, ini perbedaan yang sangat jelas, ya. Masalah terbesar pemimpin bukan dia pernah jatuh, ya, tapi masalah terbesar pemimpin adalah kadang pemimpin ini tidak mau ditegur, ya, tidak pernah merasa dia salah, ya, menolak setiap masukan. Nah, ini masalah yang eh, seorang pemimpin, masa terbesar seorang pemimpin jika tidak mau eh, berubah, ini akan terus eh, memberatkan, ya. Gereja tidak kekurangan orang berbakat, katanya. Benar, ya, gereja tidak kekurangan berbakat, gereja tidak kekurangan orang pintar, tapi kadang gereja kekurangan orang-orang yang mau dibentuk menjadi pemimpin, ya. Ini masalah yang umum terjadi di gereja, ya. Nah, lalu apa hubungan visi dan kepemimpinan? Ya, ini dua hal yang tidak bisa lepas. Seorang pemimpin butuh visi dan sebuah visi perlu dijalankan dan butuh dipimpin, ya, untuk mencapai ke sana. Katanya pemimpin tanpa visi adalah pemimpi, ya. Jadi without vision is dreamer, ya, pemimpi, ya. Pemimpin harus punya visi. Pemimpin nggak ada visi, dia pemimpi, ya, hanya mimpi-mimpi saja, ya. Visi tanpa kepemimpinan adalah aktivitas tanpa arah, ya, nggak akan sampai, ya, karena tidak ada yang menggerakkan. Kalau visi itu menentukan arah kita, maka kepemimpinan ini menggerakkan orang-orang untuk menuju ke sana, ya. Visi sudah jelas arahnya mau kemana, pemimpin itu menggerakkan orang-orang untuk menuju ke sana, ya. Kalau visi itu fokusnya masa depan, ya, mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi kepemimpinan dimulai dari hari ini, waktu ini, ya. Kalau visi itu dari Tuhan, maka kepemimpinan dikerjakan untuk Tuhan, ya. Jika gereja memiliki visi tapi tidak ada pemimpin yang berani bertindak, maka tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan ada pertumbuhan, ya. Tapi jika ada pemimpin tanpa visi, maka gereja hanya sibuk dengan beberapa kegiatan, tapi tidak ada kebangunan, tidak ada pertumbuhan di sana, ya. Nah, sebagai penutup, pemimpin Kristen yang sejati itu seharusnya melahirkan pemimpin yang baru, ya. Seperti Elia mempersiapkan Elisa, Paulus membimbing Timotius, ya. Pemimpin sejati tidak takut disaingi, pemimpin sejati justru senang melihat generasi berikutnya lebih maju, ya. Jadi pemimpin itu selain memikirkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi itu, dia sebenarnya harus mempersiapkan seorang pemimpin untuk melanjutkan. Karena visi itu bukan jangka pendek, visi itu jangka panjang, maka dia harus mempersiapkan seorang pemimpin baru untuk menggantikan dia. Regenerasi, ya. Pertanyaan yang sering eh, muncul adalah ketika kita memimpin, siapa yang sedang kita persiapkan? Kadang memimpin lalu lupa dengan uh, siapa yang akan meneruskan, ya, seperti itu. Kepemimpinan sejati bukan tentang membangun nama sendiri, tapi membangun generasi berikutnya dan mempersiapkan generasi berikutnya untuk terus melanjutkan visi yang sudah dikerjakan, ya. Demikian dari saya untuk renungan ini.
Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini kiranya boleh terus mengingatkan kami, baik kami sebagai anggota tim satu bidang di gereja, kami sebagai anggota pengurus, kami sebagai majelis gereja, dan kami sebagai majelis sinode. Kira kami boleh terus diingatkan untuk punya satu karakter yang baik, ya, karakter yang meneladani Tuhan Yesus, yang juga adalah pemimpin kami. Berilah kami satu hati yang mau rela dibentuk, dipersiapkan untuk bekerja sama demi membangun kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mau serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.